Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kepada jemaatku GKI Parakan yang kami kasihi. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kekuatan kehidupan kita tidak ditentukan tempat di mana kita berada, tetapi kekuatan hidup kita ditentukan bersama dengan siapa kita menjalani kehidupan kita ini. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang Tuhan firmankan kepada kita. Karena itulah saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita mengawali hidup kita dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema berbahagia karena percaya. Mari sebelum kita merenungkannya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru dan rahmat yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Kami merindukan supaya hari-hari yang kami lalui pada hari ini tidak sia-sia, tetapi penuh dengan makna, dan juga hidup kami menjadi hidup yang berbahagia dan bersukacita karena kami punya iman kepada Tuhan Yesus. Kau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya kalau virus corona itu ada? Saya yakin saudara pasti menjawabnya, ya percayalah. Masa sih tidak percaya kalau virus corona itu ada? Lalu saya bertanya lagi kepada saudara, apa alasan saudara percaya kalau virus corona itu ada? Padahal saudara belum pernah melihatnya. Apakah ada di antara saudara yang pernah melihat virus corona itu secara langsung? Saya yakin saudara belum pernah melihatnya, kecuali orang-orang yang memang tugasnya di laboratorium untuk menganalisa, menyelidiki virus-virus atau makhluk-makhluk kecil. Tapi saudara, saya yakin saudara belum pernah melihatnya secara langsung. Melihat di internet, ya. Melihat fotonya, ya. Melihat gambarnya, ya. Tetapi secara langsung saudara pasti belum pernah melihatnya. Lalu saudara sekalian, mengapa saudara percaya virus corona ada, padahal engkau belum pernah melihat? Saudara sekalian, menurut saya saudara, dasar kita percaya bahwa virus corona itu ada adalah karena kita telah melihat dampak yang disebabkan oleh virus corona ini. Banyak orang yang sakit, ribuan orang sakit, ribuan orang meninggal. Sekarang kita tidak bisa bebas kemana-mana karena harus tinggal di rumah. Itu semuanya karena dampak dari virus corona. Karena dampak yang terlihat itulah, maka kita percaya virus corona itu ada. Saudara sekalian, demikian halnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita semuanya belum pernah melihatnya secara fisik, saudara. Namun kita percaya kepadanya. Mengapa kita percaya kepadanya? Walaupun kita belum melihatnya. Karena kita telah melihat dampak dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Atau karena kita telah mengalami dampak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Siapa itu orang percaya pada Yesus? Yaitu para murid Tuhan Yesus, saudara. Dari mereka yang tadinya seorang penakut menjadi seorang yang menjadi berani ketika mereka percaya pada Yesus.
Dari orang yang kehilangan pengharapan, ketika mereka percaya pada Yesus, mereka menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Dari orang-orang yang berlomba-lomba ingin menjadi orang yang siapa yang paling besar, menjadi orang-orang yang belajar untuk rendah hati. Dari orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, menjadi orang-orang yang berpikir untuk kepentingan orang banyak. Dari orang-orang yang hanya berpikir Mesias secara duniawi, menjadi orang-orang yang juga berpikir Mesias secara surgawi. Dari orang-orang yang hanya berpikir perkara-perkara dunia, menjadi orang-orang yang berpikir juga perkara-perkara surgawi. Setelah itulah dampak-dampak yang ditunjukkan, yang kita lihat dalam kehidupan para murid Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin kalau di dalam kehidupan para murid ini tidak menunjukkan dampak yang baik, saudara. Saya yakin kita akan memikirkan ulang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan berpikir, untuk apa saya percaya pada Yesus kalau ternyata para muridnya itu hidupnya tidak menunjukkan dampak yang baik? Untuk apa kita percaya kepada Tuhan yang tidak mampu mengubah kehidupan para murid menjadi murid-murid yang lebih baik? Untuk apa kita percaya? Tapi puji Tuhan, hal itu tidak pernah terjadi. Fakta membuktikan para murid Yesus mengalami perubahan ketika mereka percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak percaya walaupun tidak melihat. Artinya apa, saudara? Artinya adalah berbahagialah saudara dan saya yang walaupun tidak melihat secara fisik Yesus itu, Yesus yang bangkit itu, tapi saudara sudah melihat dan mengalami dampaknya. Terus apa hubungannya dengan bahagia, saudara? Ya tentunya kita berbahagia kalau kita melihat dampak yang baik dalam kehidupan ini. Dari orang yang tidak punya pengharapan, tetapi ketika percaya Yesus, dia punya pengharapan. Dari orang yang takut menjalani hidup ini, menjadi orang yang berani menghadapi hidup ini. Dari orang yang egois menjadi orang yang tidak egois. Dari orang yang berpikir hanya perkara-perkara dunia, menjadi berpikir juga perkara-perkara surga. Bukankah dampak-dampak itu membuat hidup kita berbahagia, saudara? Karena ada dampak yang baik bagi orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, saudara sekalian, apakah sejauh ini saudara sudah mengalami kebahagiaan ketika saudara percaya kepada Yesus? Apakah juga sejauh ini hidup saudara itu juga membawa kebahagiaan bagi orang lain karena saudara percaya kepada Yesus? Di tengah wabah corona saat ini, apakah karena iman saudara kepada Yesus, hidup saudara sudah membawa dampak yang baik sehingga menjadikan kehidupan ini tetap mengalami kebahagiaan walaupun di tengah-tengah wabah corona? Selamat berbahagia karena percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus.